yang membuat kita semakin dekat dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan, dan semoga Allah membaguskan amal soleh kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan, kehilafan dan kealpaan yang telah kita perbuat. Semoga Allah merezekikan untuk kita atau mentakdirkan kita semua menutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga Allah tidak hanya mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah dan mulia di dunia ini, di rumahnya yang mulia ini, melainkan kita pun dikumpulkan di tempat terbaik, di tempat yang mulia di akhirat nanti, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, kami ingin mengingatkan diri kami dan kaum muslimin bahwa kita telah berada pada pertengahan bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulqa'dah adalah salah satu dari bulan haram, bulan yang suci dan bulan yang mulia. Hendaknya kemudian kita mengingat akan dua firman Allah Subhanahu wa taala pada surah yang berbeda. Pertama terdapat di surat At-Taubah ayat yang ke-36 dan surah Al-Maidah ayat yang kedua. Di surat At-Taubah ayat yang ke-36 Allah berfirman, Inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Artinya di sisi Allah itu terdapat 12 bulan. 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak penciptaan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita ada 3 bulan yang mutataliyah, 3 bulan yang berurutan dan 1 bulan yang terpisah. 3 bulan yang mutataliyah itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Dan bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Zalikad dinul qayyim, ketetapan itu terdapat di dalam agama yang lurus, agama yang benar, yaitu Islam. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kezoliman terhadap diri kalian di 4 bulan tersebut. Para mufassir menjelaskan bahwa larangan berbuat kezoliman terhadap diri sendiri berlaku di 12 bulan, hanya saja lebih ditekankan di 4 bulan haram, dikarenakan berbuat dosa atau berbuat kezoliman di 4 bulan tersebut dilipat gandakan dosanya. Dan karena itulah di dalam surah Al-Maidah di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang membenarkan Allah, wahai orang-orang yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang membenarkan Al-Qur'an, la tuhillu sya'airallah wala syahral haram, janganlah kalian menodai, jangan kalian merusak kehormatan syiar-syiar Allah, dan jangan pula kalian menodai, merusak, mengotori kesucian bulan-bulan haram. Yang dimaksudkan dengan janganlah kalian mengotori, merusak kesucian, kehormatan bulan-bulan haram adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Dan yang dimaksudkan dengan fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu berbuat zalim terhadap diri kalian, sebab zalim itu maknanya adalah wada'a syai'an ghaira makanihi,
Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu adalah kezoliman. Berarti apabila kita tidak memberikan apa yang menjadi hak tubuh kita, maka kita telah berbuat zolim pada diri kita, ma'asyiral muslimin. Namun yang dimaksudkan dengan ayat ini, sebab hak tubuh itu sangat banyak sekali, tetapi langsung kami ingin sampaikan bahwa hak terbesar tubuh kita adalah digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tubuh ini harus digunakan untuk ketaatan, untuk ketundukan, untuk ibadah kepada Allah. Tatkala kemudian anggota-anggota tubuh ini tidak digunakan untuk ibadah, bahkan digunakan bermaksiat, pada saat itulah kita telah melakukan kezaliman terbesar terhadap diri kita. Makanya para ulama mengatakan, andaikan seseorang merenung bahwa pada tubuhnya terdapat persendian-persendian sehingga dia mampu lekukan tubuhnya, lekukan tangannya, kakinya, dia akan menyadari bahwa memang tujuan utama diciptakannya adalah untuk supaya dia dapat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan tangan ini, ma'asyiral muslimin, tidak ada persendian di siku kita dan kita tidak mampu untuk melekukannya, maka kita akan kesulitan bersujud. Andaikan kemudian di lutut kita tidak ada persendian, kita akan kesulitan bersujud. Maka dengan adanya sejumlah persendian di dalam tubuh kita adalah karena memang kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk menyembah Allah, dengan tujuan untuk bisa bersujud di hadapan Allah. Dan itulah hak terbesar tubuh kita. Maka Rasulullah mengatakan, ati rabbaka fatusamma akilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Kalau kamu mentaati Rabbmu, maka engkaulah orang yang berakal. Dan apabila engkau bermaksiat kepadanya, maka engkau bodoh, engkau jahil. Kenapa, ma'asyiral muslimin? Allah mengatakan dalam surat Al-Insan ayat 29, inna hadhihi tazkira faman syaa attakhadha ila rabbih sabila. Telah jelas Al-Quran ini sebagai peringatan, maka sesiapa yang menginginkan kebaikan bagi dirinya, tidak ada pilihannya kecuali dengan memilih jalan Allah Subhanahu wa taala. Memilih jalan Allah berarti memilih untuk menundukkan hawa nafsu, memilih untuk menjadikan kecondongan hawa nafsu pada perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memilih jalan Allah berarti memilih jalan ketaatan kepada Allah. Maka siapa yang memilih jalan ketaatan kepada Allah, maka itulah orang yang menginginkan kebaikan bagi dirinya. Maka dengan demikian fatusamma akilan, dia adalah orang yang berakal. Tetapi siapa yang kemudian menggunakan indra-indra dirinya, indra-indra tubuhnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah memilih jalan yang akan mendatangkan kemudaratan bagi tubuhnya, bagi dirinya. Fatusamma jahilan, maka dia pun akan disebut sebagai orang yang bodoh, karena dia tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya, dan yang tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya hanyalah orang-orang yang tidak berakal. Karena itulah ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita ingin tekankan tentang 4 hakikat takwa. Sebab ketika kemudian kita renungi 2 ayat yang kami sampaikan tadi, penekanannya adalah bahwa khususnya di bulan-bulan haram kita harus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keimanan kita kepadanya. Maka karena itu kita perlu ada standar kelayakan untuk terkategori sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan ini penting untuk kita pahami tentang 4 hakikat takwa, supaya menjadi muhasabah bagi kita semua, menjadi ukuran bagi kita apakah kita sudah telah berada pada standar yang telah disebutkan, digariskan, dijelaskan oleh para ulama sebagai hakikat takwa ataukah belum. Jika belum, maka kita berjuang untuk memenuhi standar tersebut. Maka ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, adapun 4 hakikat takwa itu, yang pertama adalah al-khaufu bil jalil,
takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha mulia. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil, yaitu beramal berdasarkan wahyu. Yang ketiga ar-ridho bil qalil, ridho dengan ketentuan Allah yang sedikit, atau ridho dengan takdir Allah meskipun tidak menyenangkan. Dan yang keempat adalah al-istiqdadu fi yaumir rahil, yaitu mempersiapkan bekal terbaiknya untuk hari esok setelah kehidupan di dunia ini, yaitu hari esok di alam barzah, hari esok di yaumul ba'si, hari esok di alam mahsyar, hari esok di yaumul mizan, di yaumul hisab, dan hari esok ketika menyeberangi titian sirat. Baik, mari kita urai satu demi satu dari 4 hakikat takwa ini. Yang pertama tadi adalah al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ikhwatal iman, orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang tumbuh di hatinya, hadir di hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir dan tumbuhnya rasa takut di hati kepada Allah, itulah yang menjadi resep terkuat untuk dapat menundukkan hawa nafsu, sehingga kecondongan hawa nafsu pada perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah An-Naziat di ayat yang ke-40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, takut dengan kedudukan kemahatinggian dan kemahamuliaan Allah, dan dia menundukkan hawa nafsunya. Jadi resep terkuat untuk dapat menundukkan hawa nafsu adalah dengan tumbuhnya, hadirnya rasa takut di hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jika seseorang istiqomah, yaitu hadir dan tumbuh rasa takut di hatinya sehingga dia mampu menundukkan hawa nafsunya, sehingga kecondongan hawa nafsunya pada perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, lalu dia meninggal dunia, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka Allah siapkan surga sebagai tempat kembalinya. Maka apabila kita mendapati nafsu kita liar, kita mendapati kecondongan syahwat kita pada perkara yang lalai dan melalaikan, bahkan pada perkara dosa dan maksiat, itulah tanda dan indikator bahwa melemahnya, berkurangnya, menipisnya rasa takut di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sampai pada tahap kita menghalalkan yang haram, berarti telah hilang rasa takut di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan dan menghadirkan rasa takut di hati kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah memberitahukan kepada kita di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah, yaitu dengan ilmu, kenali Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah terbesar untuk menumbuhkan rasa takut di hati kepada Allah adalah dengan mengenal Allah, dan jalan terbesar untuk mengenal Allah adalah dengan ilmu. Ini berarti bahwa ilmu adalah jalan untuk menumbuhkan dan menghadirkan rasa takut di hati kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah surat Fatir ayat yang ke-28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain, maka ilmu adalah wasilah terbesar untuk tumbuh dan hadirnya rasa takut di hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu memang kita harus menyengajakan, karena itu memang kita harus mengagendakan, memaksakan diri untuk bisa mendatangi ilmu, untuk bisa belajar menuntut ilmu walau hanya sekali sepekan.
walau hanya sekali sepekan, dan bahkan meskipun kita hanya sebagai mustami, sebagai pendengar saja, tetapi hadirkanlah kesungguhan untuk mendatangi ilmu itu walau sekali sepekan. Dan Allah yang akan melihat kesungguhan di hati kita untuk mendatangi ilmu tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat Al-Ankabut ayat yang terakhir atau ayat 69. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk meniti jalan Allah, dan salah satu jalan untuk mengenali Allah, jalan untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah adalah ilmu. Maka siapa yang meniti jalan ilmu dan Allah dapati dalam hatinya ada kesungguhan untuk mendapatkan ilmu itu, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Yang dimaksudkan dengan hidayah adalah Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya, dan pemahaman agama itu adalah indikator Allah menginginkan kebaikan untuknya. Maka Nabi mengatakan, mayyuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan fakihkan dia agama. Sehingga ikhwatal iman, sebagai dampak positif dari keistiqomahan dia dan kesungguhan dia mendatangi ilmu walau sepekan sekali, adalah Allah memberikan pemahaman kepadanya, dan pemahaman itulah yang menjadikan dia mendapatkan janji Allah, yuslih lakum a'malakum, perubahan pada amal solehnya. Sehingga yang tadinya dia belum istiqomah sholat 5 waktu menjadi istiqomah sholat 5 waktu, menjadi istiqomah sholat 5 waktu di masjid, menjadi mampu merutinkan baca Al-Quran setiap hari, bisa qiyamul lail. Bahkan ketika dia bermuamalah dengan manusia, dia adil, dia jujur, dia tidak melakukan kecurangan-kecurangan, tidak merusak kehormatan kaum muslimin dengan lisan dan perbuatannya. Bahkan ketika dia bermuamalah dengan lingkungannya, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, semua itu dilakukannya dalam keadaan sesuai dengan petunjuk ilahi, petunjuk Qur'ani. Itulah bukti Allah telah memberikan pemahaman kepadanya atas konsistennya, keistiqomahannya, kesungguhannya mendatangi ilmu. Namun ikhwatal iman, yang kita perlu garis bawahi dan perlu untuk kemudian kita sampaikan kepada kaum muslimin adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi, di mana beliau mengatakan bahwa apabila seseorang dia mendapati dirinya di dalam majelis ilmu, di dalam majelis pengajian atau taklim atau ceramah, ketika dia mendapati dirinya di dalam majelis-majelis tersebut diserang dengan rasa kantuk yang berat, rasa kantuk yang luar biasa, bukan karena kelelahan, bukan karena kecapean, tetapi terus keadaannya demikian. Setiap kali dia mengikuti kajian, setiap kali dia menghadiri taklim, selalu hadir rasa kantuk yang berat pada dirinya, ma'asyiral muslimin. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, hendaklah dia muhasabah diri, sebab boleh jadi masih ada dosa yang dilakukannya, bahwa hatinya atau syahwatnya masih belum tunduk meninggalkan dosa yang rutin dia lakukan. Karena dampak buruk daripada dosa itu adalah hirmanul ilmi, yaitu terhalangnya dia dari ilmu, yaitu jauhnya dia dari ilmu. Dasarnya dan dalilnya adalah firman Allah surat Al-Jasiyah ayat 23. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basari gisyawa faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang masih memperturutkan hawa nafsunya, belum mau menundukkan hawa nafsunya, sehingga dia belum mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masih melakukan perbuatan dosa. Maka dikarenakan dia masih memperturutkan hawa nafsunya, Allah menyesatkannya berdasarkan ilmu Allah. Karena Allah telah melihat di dalam hatinya. Maka Allah menyesatkannya dengan ilmunya. Bagaimana cara Allah menyesatkannya?
Allah menutup pendengarannya, sehingga dia akan samar-samar mendengarkan ilmu, mendengarkan kajian. Dia mendengarkan kajian tidak sempurna, tidak tuntas. Allah tutup hatinya sehingga dia tidak merasakan ketenangan di dalam majelis ilmu. Dan Allah menutup matanya sehingga kelopak matanya bagaikan dua gunung bergelantungan, berat dibuka. Maka jika keadaannya terus-terusan demikian, ingat tanda petik di sini terus-terusan, bukan sekali, bukan dua kali. Kalau sekali dua kali boleh jadi dalam keadaan lelah, dalam keadaan letih, dalam keadaan baru menyelesaikan suatu aktivitas, maka itu adalah tabi'i, sesuatu yang wajar. Tetapi yang dimaksudkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah keadaannya berulang terus-menerus demikian, atau kebanyakannya seperti itu, maka hendaknya dia muhasabah diri, khawatir ada dosa yang diperbuatnya. Karena itulah kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, al ilmu nurun la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya dan tidak akan diturunkan ke hati yang masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ihwatal iman pada hakikat takwa yang kedua. Hakikat takwa yang kedua adalah al-amalu bitanzil, beramal berdasarkan wahyu. Ini memberikan pendidikan kepada kita bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sangat ilmiah. Karena tidak ada satupun amalan di dalam Islam kecuali dibangun berdasarkan ilmu, baik itu ibadah yang bersifat mahdho ataupun ibadah yang bersifat gairu mahdho. Apa itu ibadah yang bersifat mahdho dan gairu mahdho? Ibadah yang bersifat mahdho adalah ibadah yang menunjukkan ketaatan seorang hamba langsung kepada Robnya, seperti sholat 5 waktu, seperti puasa, haji dan umrah. Itu adalah ibadah mahdho. Maka ibadah mahdho itu hukum asalnya adalah tauqifiyun, yaitu hukum asalnya adalah haram dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkan. Sehingga untuk perkara ibadah mahdho, jangan cari dalil yang melarang, tapi cari dalil yang memerintahkan. Karena yang dimaksudkan oleh Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ini adalah ibadah mahdho. Amalan apapun jika dikerjakan tanpa ada dasar syariatnya, tertolak amalan itu, tertolak. Maka karena itu dalam ibadah mahdho benar-benar kita lakukan kalau ada dasarnya, tidak boleh berinovasi dan berkreativitas. Sebagai contoh misalnya dalam sholat, ketika kita bertakbiratul ihram, ada dasarnya boleh bersamaan antara lafaz dan gerakan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Boleh bersamaan antara lafaz dan gerakan. Boleh lafaz dulu baru gerakan, Allahu Akbar baru gerakan, atau gerakan dulu baru lafaz, Allahu Akbar. Karena ada dasarnya maka boleh dilakukan. Yang tidak boleh, takbiratul ihram gerakannya seperti memalu, Allah, sangat panjang dan sangat lama sekali. Untuk ketemu ini luar biasa waktu yang dibutuhkan. Ketika ditanya kenapa berbuat demikian, dia mengatakan supaya bisa khusyuk. Ini bukan persoalan khusyuknya, tetapi apakah hal itu ada dasarnya. Jika tidak ada, tinggalkan. Berjuanglah untuk khusyuk pada perkara yang diperintahkan, bukan khusyuk dalam perkara yang tidak diperintahkan. Ini masalah ibadah mahdho. Adapun ibadah gairu mahdho, maka ibadah gairu mahdho itu adalah ibadah ketika seorang hamba berinteraksi dengan manusia dan berinteraksi dengan lingkungannya, berinteraksi dengan binatang dan juga tumbuh-tumbuhan, yang aktivitas interaksinya menjadi ibadah karena diniatkan untuk Allah atau karena Allah dia melakukannya dan tidak bertentangan dengan petunjuk atau ajaran Rasul. Sehingga ibadah gairu mahdho itu al-aslu fiha al-ibaha hatta yadullad dalil ala tahrimiha.
Hukum asal dalam ibadah ghairu mahdo itu adalah boleh, sehingga kita boleh berinovasi, berkreativitas dalam ibadah ghairu mahdo. Sehingga dalam ibadah ghairu mahdo itu jangan cari dalil yang memerintahkan, tapi cari dalil ada enggak yang melarangnya. Sebab selagi tidak ada dalil yang melarangnya, boleh berkreativitas dan boleh berinovasi. Jangan dibalik, jangan ibadah mahdo lantas kemudian dia seenaknya berinovasi, berkreativitas dalam ibadah, lalu begitu ditegur dan disampaikan mana dalil yang melarangnya, ya salah tempat. Sebab ibadah mahdo itu jangan cari dalil yang melarang, tapi adakah dalil yang memerintahkan. Sebaliknya untuk ibadah ghairu mahdo, ketika kita berkreativitas dan berinovasi, mana dalil yang memerintahkan demikian? Salah tempat. Untuk ibadah ghairu mahdo itu silakan kita berkreativitas, berinovasi. Kalau kemudian ikhwatal iman kita tetapkan bahwa untuk pengajian kita di hadapan semua kita ini wajib pakaian putih-putih, sebagai apa nih? Sebagai untuk keseragaman misalnya, sah-sah saja, sebab dia persoalannya adalah ghairu mahdo. Tapi kalau kemudian yang ikut pengajian tidak boleh pakai celana, tidak boleh pakai sarung, itu nggak boleh, sebab bertentangan dengan syariat, bisa mempertontonkan aurat misalnya. Nah, jadi watal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Jadi dalam ibadah ghairu mahdo itu jangan cari dalil yang memerintahkan, tapi cari dalil ada nggak yang melarang. Nah, sehingga orang yang bertakwa itu adalah orang yang berlaku waro dalam hidupnya, dalam aktivitasnya, sehingga dia tidak hanya menginginkan kesuksesan dunia, tapi bagaimana dia pula mendapatkan kesuksesan di akhirat. Sehingga orang yang bertakwa ketika dia jadi pedagang misalnya, maka dia tidak hanya menginginkan sukses di dunia dengan dagangnya, tapi dia pengen kesuksesannya di dunia mengantarkannya sukses di akhirat. Dengan kata lain, al-amalu bitanzil menegaskan kepada kita bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang berorientasi akhirat. Karena berorientasi akhirat, maka dunia pasti akan dia dapatkan. Karena Allah mengatakan, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi, wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang berorientasi akhirat, pasti dunia akan dia dapatkan. Tapi siapa yang berorientasi dunia, dunia akan dia dapatkan kalau rezekinya, tapi tidak ada bagiannya di akhirat. Tidak ada bagiannya di akhirat. Oke, baik. Mari kita melangkah kepada hakikat takwa yang ketiga. Hakikat takwa yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil. Ridho dengan ketentuan Allah meskipun sedikit, atau ridho dengan takdir Allah meskipun tidak menyenangkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya di ayat yang ke-35. Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami pasti menguji kamu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dan kami pasti menguji kamu dengan hal-hal yang menyenangkan, fitnah sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Yang harus kita garis bawahi adalah bahwa Allah mendahulukan penyebutan ujian yang tidak menyenangkan, barulah disebutkan ujian yang menyenangkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kenapa ma'asyiral muslimin? Sebab setiap kita pasti siap secara mental, secara lahiriah dan batiniah kalau ujiannya menyenangkan. Pasti siap. Apakah Anda siap diuji dengan harta yang berlimpah? Pasti mau, pasti siap. Diuji dengan kendaraan yang mewah, yang elit, rumah yang besar, pembantu yang jujur dan amanah? Pasti mau. Apakah Anda siap diuji dengan lulus S3-nya dengan mudah? Pasti mau. Kalau ujiannya menyenangkan, semua orang siap. Tapi persoalannya adalah banyak orang yang tidak siap
kalau ujiannya tidak menyenangkan. Bahkan meskipun dia seorang muslim, bahkan meskipun dia senantiasa mengikuti pengajian, dia tidak siap kalau ujiannya tidak menyenangkan. Makanya didahulukan penyebutan ujian tidak menyenangkan, supaya kita selalu siap mental bahwa akan datang kepada kita ujian yang tidak menyenangkan. Apalagi Allah tegaskan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Karena manusia itu diciptakan secara zatnya lemah, maka manusia dalam menjalani hidup akan selalu menjumpai kepayahan, kesulitan dalam hidup. Begitu dia mampu melalui satu masalah, satu kepayahan, satu kesulitan, di depannya akan menunggu kepayahan dan kesulitan yang lain. Maka Anda harus siap mental. Kita harus siap mental, ikhwatal iman. Kenapa kita harus siap mental? Kenapa kita harus ridho dengan takdir Allah kalau tidak menyenangkan? Sebab yang mau kita diuji dengan ujian tidak menyenangkan itu adalah Allah. Di dalam surat At-Taghabun ayat 11 Allah mengatakan, ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak akan terjadi musibah, tidak akan terjadi ujian yang tidak menyenangkan itu kecuali karena izinnya Allah. Maunya Allah, bukan mau kita. Kalau mau kita nggak ada yang mau. Saya kalau ditanya, saya nggak mau dioperasi, saya nggak mau kemudian dirawat 10 hari di rumah sakit, menelan biaya sekian, saya nggak mau. Tapi kalau sudah maunya Allah, pasti terjadi, ikhwatal iman. Kalau sudah maunya Allah, kita tidak mau menabrak kendaraan lain. Tapi kalau sudah takdirnya Allah, mungkin kita mengantuk, mungkin kita sedang lelah, sehingga kita menyangka rem ternyata adalah gas, akhirnya menabrak kendaraan orang lain, dan kita kemudian harus mengeluarkan biaya, dan kita bahkan harus celaka. Yaitu kalau sudah maunya Allah. Meskipun kita tidak mau, kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Maka ikhwatal iman, kita harus terima dan ridho dengan takdir Allah yang tidak menyenangkan. Karena yang mau musibah itu terjadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu telah menegaskan dan telah menjaminkan, innallaha kana aliman hakiman, bahwa perbuatan Allah itu berdasarkan ilmu dan hikmah. Tidak mungkin Allah zalim kepada hambanya dengan musibah, dengan ujian yang tidak menyenangkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin, sebab perbuatan Allah dibangun berdasarkan ilmu dan hikmah. Apatah lagi Allah menegaskan dalam surat Ghafir ayat 31, wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya, enggak akan mungkin. Dan kalaupun Allah mentakdirkan kita ditimpa dengan musibah yang tidak menyenangkan, Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surat Al-Qamar ayat 49, bahwa Allah sudah menakar dengan takaran yang sempurna, bahwa musibah yang menimpa diri kita ini, kalau penyakit, seberapa dahsyat sakitnya, seberapa lama kita akan tertimpa musibah sakit itu, berapa biaya yang mesti kita keluarkan, berapa kerugian kita, berapa agenda yang kita batalkan, semua sudah ditakar oleh Allah dengan takaran yang sempurna karena berdasarkan ilmunya. Dan kita pasti bisa melewatinya, kita pasti bisa melaluinya, sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin kita tidak bisa melewatinya dan melaluinya, ikhwatal iman. Pasti bisa. Makanya tidak ada pilihan dan jalan bagi orang yang bertakwa kecuali ridho dengan takdir Allah yang tidak menyenangkan, ikhwatal iman. Bagaimana bentuk keridoan kita? Allah kasih petunjuk di surat Al-Baqarah 155-156. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri as-sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu dengan kita ridho, kita terima musibah ini, kita bersabar, lalu kita ucapkan kalimat istirja dengan penuh ketulusan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihat apa yang Allah katakan, wa basyiri as-sabirin, berikan kabar gembira. Kita sedang ditimpa musibah, tapi kata Allah berikan kabar gembira ketika kita mampu bersabar, ridho dengan ujian itu. Apa kabar gembiranya?
Allah akan membukakan untuk kita pintu hikmah. Dan pintu hikmah kalau terbuka, itulah kekayaan yang berlimpah. Karena Allah mengatakan yutil hikmata man yasha wa man yutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan siapa yang mendapatkan hikmah, dia mendapatkan kekayaan berlimpah. Dan hikmah itu ikhwatal iman, muqaddimahnya adalah tidak menyenangkan. Pintu hikmah hanya akan terbuka kalau kita mampu menghadapi ujian tidak menyenangkan dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan ridho. Begitu kita terima, akan terbuka pintu hikmah. Di antara jamaah mengatakan, Masya Allah Ustadz tambah ramping sekarang. Alhamdulillah, boleh jadi itu hikmahnya gitu ya. Saya susah sekali dietnya, susah sekali menurunkan berat badannya. Masya Allah turun drastis. Ya, ada yang mengatakan Ustadz lebih mudah kelihatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan sekedar untuk menyenangkan saya saja gitu. Benar-benar terlihat seperti itu. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Tadi saya katakan bahkan orang yang sudah sering ibadah pun terkadang dia juga tidak bisa melewati ujian yang tidak menyenangkan ini. Dan itu disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 11. Allah mengatakan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah tidak sepenuh hati, tidak setulus hati. Dia menyembah Allah di tepi-tepi saja. Bagaimana gambarannya itu? Allah katakan, fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Dia hanya tenang beribadah kepada Allah dikarenakan dia mendapati Allah mengabulkan semua keinginan dunianya. Dia tenang ibadahnya. Kenapa? Semua keinginan dunianya dikabulkan Allah. Dan dia mendapati Allah mengabulkan hajat-hajatnya. Maka terima kasih ya Allah. Dia tenang ibadahnya. Dia jaga ketaatannya kepada Allah karena dia mendapati Allah mengabulkan keinginan-keinginannya. Dia rajin sedekah sebab setiap kali dia sedekah bertambah hartanya, bertambah jalan rezekinya dari berbagai arah, tambah semangat dia sedekah. Ya. Semangat dia tahajud sebab terbuka pintu-pintu rezekinya. Semangat dia ikut taklim sebab bertambah relasinya, bertambah jalan bisnisnya. Terus, maka Allah ingin menguji dia. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Tatkala Allah mengujinya dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, ternyata dia gagal dengan ujian yang tidak menyenangkan itu. Apa yang terjadi? Dia mulai kecewa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inqalaba ala wajhihi. Kalau dia tidak segera bertobat, khasirad dunya wal akhirah. Dia akan rugi di dunia sebab keputusasaannya kepada Allah akan menghapuskan kebaikan-kebaikan dan akan mengundang murka Allah untuknya di akhirat kelak. Sebab dia ternyata tidak setulus hati menyembah Allah. Dia hanya mengenal Allah, beribadah kepada Allah hanya karena keinginannya saja yang terkabul. Dalam arti dia beribadah kepada Allah itu bukan untuk Allah. Dia beribadah kepada Allah itu untuk kepentingannya. Bukan karena Allah dia beribadah, untuk kepentingannya. Maka jika dia tidak berubah dan bertobat, zalika huwal khusranul mubin. Itu kerugian yang nyata. Bagaimana bentuk dia beribadah bukan untuk Allah? Sebab tatkala kemudian ditimpa dengan ujian yang tidak menyenangkan itu, dia sebagai bentuk ketidakridoannya terhadap takdir Allah, dia mulai menimbang-nimbang amal kebaikannya sebagai tanda tidak ridhonya dia. Kenapa saya ditimpa dengan musibah ini? Padahal saya rajin dakwah, saya rajin ikut pengajian, saya banyak bersedekah, saya selalu qiyamul lail, saya selalu baca Al-Quran, saya berbuat baik dengan manusia. Kenapa saya ditimpa dengan musibah seperti ini? Sebagai tanda apa? Tanda dia tidak ridho dengan Allah, yang menunjukkan bahwa seolah-olah ya Allah kok tega banget sih kepada saya. Padahal saya rajin ibadah, saya taat kepadamu, kenapa saya ditimpa dengan seperti ini? Maka itulah ikhwatal iman, kenapa hakikat takwa yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil. Ridho dengan ketentuan Allah yang sedikit,
atau ridho dengan takdir Allah meskipun tidak menyenangkan. Karena itu perbuatan Allah, maunya Allah. Allah hanya pengen mengingatkan kita dengan ikrar kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah pengen ingatkan kita dengan ikrar itu, bahwa kesehatan bukan milikmu, miliknya Allah. Kalau Allah ambil terserah Allah. Bahkan ruh dalam tubuhmu bukan milikmu, milik Allah. Kalau Allah cabut terserah Allah, kamu nggak bisa menolaknya. Hidup dan matimu itu adalah ketentuan Allah. Hartamu bukan milikmu, itu milik Allah. Allah cuma titip padamu. Kalau Allah cabut harta itu terserah Allah. Maka ihwatal iman, kembalilah pada ikrar kita. Hidupku dan matiku untuk Allah. Kalau ujiannya menyenangkan, bersyukur. Ujian tidak menyenangkan, sabar, terima, ridho, ikhlas. Itulah arti bahwa kita beribadah kepada Allah. Lihat Nabi Zakaria, diabadikan doanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran ayat 38, di dalam surat Maryam di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6, lalu kemudian di dalam surat Al-Anbiya di ayat yang ke-90. Kita lihat dia berdoa meminta kepada Allah diberikan keturunan. Usianya 100 tahun, istrinya 90 tahun baru dikaruniakan anak. Berarti apa? Dia mulai berdoa sebelum menikah. Dia meminta kepada Allah agar dikaruniakan keturunan, sehingga kemudian dia menikah sebagai jalan untuk mendapatkan keturunan. Puluhan tahun dia berdoa tapi tidak dikabulkan doanya. Sampai usianya 100 tahun baru dikabulkan. Yang menarik di dalam surat Maryam ayat yang keempat, dia mengatakan, ya Allah, tulang-tulangku telah melemah, rambutku telah memutih, tetapi aku tidak akan pernah bosan untuk berdoa dan meminta kepadamu. Inilah orang yang mengenali Allah. Dia tidak kecewa dengan Allah, padahal puluhan tahun dia berdoa. Puluhan tahun juga dia tidak melihat jawaban dari doanya. Dia tidak kecewa dengan Allah. Nabi Ayub alaihissalam, dalam riwayat 15 tahun tubuhnya dimakan dengan ulat. Sepakat satu masyarakat untuk mengusir dan mengeluarkan Ayub dari kampung, sebab baunya menyengat. Sehingga akhirnya Nabi Ayub hanya tinggal di bukit bersama istrinya. Beberapa istrinya minta diceraikan karena tidak sanggup dan tidak siap mengurusnya. Dan Nabi Ayub terus berdoa meminta kesembuhan kepada Allah. Diabadikan doanya di dalam surat Shad di ayat yang ke-41, 42, dan kemudian di surat Al-Anbiya ayat 83. Maka dia belasan tahun berdoa kepada Allah. Apa yang diabadikan di surat Al-Anbiya 83, Rabbi anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Belasan tahun dia berdoa, dia tetap mengatakan, dan engkaulah sebaik-baiknya penyayang dari yang menyayangi saya. Bayangkan kita baru sepekan doanya belum terlihat hasilnya, sudah mulai kecewa dengan Allah. Baru sebulan belum kelihatan hasilnya, dari doanya kecewa dengan Allah. Setahun sudah lebih kecewa lagi kepada Allah. Apakah kita hanya khusyuk beribadah kepada Allah hanya sepekan saja? Apakah kita hanya mengenali Allah hanya sebulan saja? Masya Allah. Makanya Allah angkat kisah para nabi. Itulah jawaban doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah permintaan kita, supaya kita ditunjukkan jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Maka apabila kita ditimpa dengan ujian yang tidak menyenangkan, ada contohnya dari orang-orang yang telah diberi nikmat. Kalau kita diberi ujian yang menyenangkan, ada contohnya Nabiullah Sulaiman. Ketika dia mendapatkan kekayaan yang berlimpah, dia mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Jadi kalau kita diberikan ujian kesenangan, lihat contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Diberi ujian yang tidak menyenangkan, lihat Nabi Ayub alaihissalam, lihat Nabi Isa alaihissalam, lihat Nabi Zakaria alaihissalam, lihat Nabi Ibrahim, lihat Nabi Lut. Lihat itu semua ketika ujiannya tidak menyenangkan. Dan lebih banyak diangkat di Al-Quran itu para nabi dengan ujian-ujian yang tidak menyenangkan.
Karena memang kita akan lebih banyak diuji dengan ujian yang tidak menyenangkan. Harus siap mental ikhwatal iman. Baik, yang terakhir adalah hakikat takwa yang keempat, al-istidadu fi yaumir rahil. Mempersiapkan bekal terbaik untuk hari esok. Berdasarkan firman Allah surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal terbaiknya untuk hari esoknya. Perhatikan, Allah mengatakan hendaklah setiap jiwa. Jiwa itu adalah menyatu antara ruh dan jasad. Begitu ruh dan jasad menyatu disebutlah jiwa. Disebutlah jiwa. Yang berarti bahwa sesiapa yang diberikan kesempatan hidup di dunia, maka dia harus benar-benar memperhatikan dan mempersiapkan bekal kehidupan setelah kehidupan di dunia. Kenapa harus kita perhatikan dan harus kita persiapkan? Karena di dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama Allah mengatakan iqtaraba linnasi hisabuhum. Telah dekat bagi manusia akan kematiannya. Telah dekat bagi manusia akan kematiannya. Maka hari ini, detik ini kita duduk, kematian bukan semakin jauh tapi semakin dekat dengan kehidupan kita ikhwatal iman. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi kebanyakannya manusia lalai dan kebanyakannya manusia bermaksiat kepada Allah. Dan karena itulah kemudian kita harus menjadi orang-orang yang mempersiapkan bekal terbaik untuk hari esok. Apa bekal terbaik? Takwa, karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apatah lagi Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah, dan takwa itu hanya dan hanya dapat kita usahakan ketika kita berkesempatan hidup di dunia. Kalau sudah mati nggak ada lagi peluang dan kesempatannya. Semoga kita semua dipanjangkan umur dalam kebaikan dan diberikan taufik untuk memaksimalkan sisa umur kita dalam kebaikan dan dalam ketundukan dalam syariatnya. Nakhtafi bihadzal qadar, nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.